Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengingatkan 9 hakim konstitusi untuk tetap memegang sikap kenegarawan dalam hal memutus perkara terkait dengan batas usia Capres-Cawapres. Hasto sempat menyinggung pengalaman pemerintahan otoriter di era Orde Baru. Pengalaman kita ketika menghadapi pemerintahan yang otoriter 32 tahun Orde Baru, ketika suara rakyat tidak didengarkan, maka yang tampil adalah kekuatan moral, kekuatan politik kebenaran. Maka kami meyakini Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disuarakan rakyat, termasuk apa yang terpendam, tetapi yang paling penting adalah muatan perintah konstitusi bahwa hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki sikap kenegarawanan. Dorongan duet Prabowo Gibran terus menggema, padahal Mahkamah Konstitusi belum memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Mengapa dorongan untuk Gibran semakin sporadis? Apakah Gibran akan tergoda dengan tawaran tersebut? Dan bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap kadernya yang dirayu poros lain? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer atau Bang Noel, dan juga analis politik Ray Rangkuti. Selamat malam Bang Kapitra, Bang Noel, Bang Ray. Malam. Selamat malam. Oke, Bang Kapitra, mulai dari Anda, Sekjen Anda tadi menyinggung soal keotoriteran era Orde Baru. Kenapa sampai menyinggung begitu? Apakah PDI Perjuangan mencium tondo-tondo MK ini akan mengabulkan uji materi? Ya, pertama ada 3 hal saya mau sampaikan ya. Pertama, diksi imajinatif ini selalu dibangun di framing ya, menguap sebagai suatu benturan-benturan politik yang mana kita tidak tahu apakah itu bagian dari teori bakar rumah atau itu sengaja diciptakan supaya ada keresahan di dalam kader. Tetapi saya ingin yakinkan bahwa kader bahagia sekali bahwa karena apa? Karena PDIP memiliki kader-kader yang kualitasnya excellent, mungkin nilainya A+ kalau di mata kuliah ya. Sehingga bagi PDI situasi seperti ini adalah sesuatu yang membuktikan bahwa PDIP memiliki kualitas yang lebih unggul dari partai yang lain. Yang kedua, saya mengamati bahwa demokrasi yang terjadi di Republik ini dan kalau kita komparatifkan dengan Amerika, Partai Republik tidak pernah merebut ya atau istilah lain mencawe-cawe kader Partai Demokrat, apalagi untuk dijadikan capres atau cawapresnya. Ya, kita jangan lupa bahwa dalam politik itu ada etika, ada kader partai lain, harus punya cara etika politik yang benar kalau ingin mengakuisisinya untuk menjadi pasangan capres atau wapres partai lain. Karena bagaimanapun PDI telah mendeklarasikan siapa yang menjadi capres dari PDIP, dan yang diperebutkan sekarang adalah para kader PDIP. Tapi ada etika politik lah yang harus juga dijaga bersama. Jangan lost control to politik ya, sehingga semua cara halal untuk menaikkan elektabilitas atau Jadi Bang Kapitra, kalau Prabowo sampai meminang Gibran itu berarti Prabowo tidak beretika, begitukah? Saya tidak menyebut orang, tapi dalam politik itu kita juga punya etika bahwa yang diperebutkan itu kan kader partai politik ya, kader partai politik, katakanlah kader partai PDIP. Dan untuk mengakuisisinya atau memperebutkannya tentu harus ada etika. Bagi kami sih dari PDIP gembira saja melihat suasana seperti ini, bahwa kami bisa membaca apa yang kegundahan apa yang lagi dirasakan oleh kompetitor kami dalam politik capres, politik presiden dan kompetitor pemilihan presiden dan sebagainya. Baik, kalau hanya sebatas baru digoda, mungkin PDIP masih bisa gembira nih Bang Kapitra. Tapi kalau sampai Gibrannya tergoda, apakah PDIP masih bisa gembira?
Anda jangan mengeneralisasi sebuah imajinasi, ya, karena PDIP itu punya kader yang sangat loyal dan solid, karena PDIP itu adalah partai ideologis, bukan, dan kader mereka bukanlah kader-kader yang oportunis dan pragmatis. Mereka tunduk pada ideologi partai dan rule of game-nya partai. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan sebenarnya bagi PDIP, karena kader-kadernya itu sudah punya kualitas yang berbeda dari partai-partai lain. Jadi kami easy going saja. Oke, easy going. Saya tidak mengeneralisir sebetulnya Bang Kapitra, sedang bertanya saja. Sekarang ke Bang Noel. Bang Noel, kalau kata Bang Kapitra tadi easy going saja, PDIP menanggapi wacana Prabowo Gibran. Tapi kalau ada upaya-upaya untuk mengambil, memperebutkan kader lain itu tidak beretika. Tanggapannya, Bang Noel? Sebetulnya siapa yang mengambil kader lain gitu, nggak ada yang diperebutkan. Suara-suara Prabowo Gibran itu kan suara lahir dari para relawan, kemudian gerakan kaum muda. Seharusnya dengan fenomena Gibran ini partai harus bangga. Artinya apa? Ini semangat cita-cita reformasi dulu kita gaungkan soal potong satu generasi, kemudian bicara tentang generasi muda. PDIP bagian partai yang punya komitmen terhadap gerakan itu. Seharusnya tidak ada kekhawatiran terhadap fenomena Prabowo Gibran ini. Karena biar gimana pun Gibran adalah kader yang lahir dari proses perubahan atau proses yang disampaikan tadi abang saya Bang Kapitra, proses ideologisasi. Biarkan aja, toh gini, jangan coba membangkitkan ketakutan, orde baru, bangkitan orde baru, kebangkitan otoriantisme, kemudian dan sebagainya. Karena mekanisme nanti tetap adalah mekanismenya melalui mekanisme pemilu. Semua siapapun para kandidat tetap pilihannya melalui mekanisme pemilu. Jadi apa yang harus ditakutkan? Saya malah jadi cara berpikir tadi Pak Asto Sekjen PDIP malah cara berpikirnya sangat status quo, tidak berpikir sangat ideologis. Seharusnya dibiarkan aja. Toh semua kan mekanismenya lewat pemilihan. Jadi apa yang harus dikhawatirkan? Yang harus dikhawatirkan itu ketika anak presiden didorong menjadi wapres tidak melalui mekanisme pemilu. Nah itu yang kita khawatirkan. Gitu. Selama mekanisme pemilu silakan. Toh yang menentukan kan rakyat juga, yang memilih rakyat. Karena saya khawatir dengan fenomena keputusan MK nanti Senin yang akan diumumkan. Saya melihat ada kegelisahan di PDIP, seakan-akan itu Gibran. Kalau seandainya nggak Gibran gimana? Malunya minta ampun nggak tuh? Gitu. Nah kalaupun Gibran kenapa harus ada masalah? Tapi boleh saya tahu Bang Noel, sikap dari Prabowo Mania 08 terhadap wacana duet Prabowo Gibran ini bagaimana? Apakah memang sudah sepakat juga Prabowo Mania terhadap Gibran sebagai bacawa pres Prabowo? Kami secara substansi suka. Secara substansi kenapa? Gibran kalau itu terjadi berarti Gibran satu-satunya anak muda yang mampu mengisi ruang kosong kepemimpinan eksekutif tertinggi di Republik ini. Gitu loh. Artinya semangat kaum muda itu bisa terwakili di Mas Gibran. Jadi ya kita kan bicara tentang semangat kaum muda. Ini bukan soal Gibran atau tidak Gibran, tapi ada semangat kaum muda yang berani tampil. Gitu loh. Jadi biarkan saja sih, kenapa saya harus khawatir dengan Mas Gibran? Toh Mas Gibran juga ujung-ujungnya juga yang milih entah PDIP, entah saya, kan rakyat yang nentuin pilihannya. Kalau nggak ada yang suka Mas Gibran tidak dipilih, kalau suka dipilih, kan nggak terlalu susah, kan tidak ada yang dipaksakan nanti, semua transparan, semua terbuka, gitu. Jadi sikap kita jelas sekali mendukung wacana semangat kaum muda, gitu. Jadi siapapun nantilah, jangan sampai nanti malah membatasi apa yang menjadi mimpi kita bersama. Kita tidak mau lagi di 2024 nanti ada yang namanya diskriminatif terkait umur. Karena dengan fenomena atau wacana Prabowo Gibran ini adalah semangat kaum muda. Jangan kita batasi. Biarkan aja sih gitu loh. Jangan alergi, jangan Bang Noel sudah kami tangkap. Jangan paranoid.
Oke, substansinya adalah semangat kaum muda ya. Saya ingin tanya ke Bang Rey. Bang Rey, Yap. Gibran mencuat sebagai bacawa pres kuat Prabowo itu lebih karena merepresentasikan anak muda atau harus diakui faktor Presiden Jokowi? Ya Jokowi. Kalau anak muda kan Noel juga bisa tuh mestinya. Anak muda, ya Noel juga mestinya mendaftarkan diri sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo lah. Kan dia anak muda juga. Hebat lagi kan. Pernah dukung Presiden Jokowi menang gitu kan. Dan sebagai aktivis 98 lagi gitu. Kenapa Noel ragu-ragu untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo? Jangan pemilu demi pemilu jadi tukang sukses dong, ya kan? Mestinya naik tingkat lah sekali-kali jadi calonnya gitu. Itu satu. Nah, kenapa Noel nggak berani? Karena dia bukan anak presiden. Dia bukan siapa-siapa di tengah yang kayak begini ini gitu. Nah, mengapa Gibran mau? Ya Gibran karena anak presiden. Kalau Gibrannya nggak bukan siapa-siapa kayak Noel juga. Paling jauh ya tukang sukses gitu. Tukang suksesin jadi orang jadi presiden gitu. Tapi Seperti bagaimana Noel sih sekarang ini sebenarnya kan. peluang Gibran menjadi bacawa pres Prabowo, Bang Rey? Kemarin juga tukang sukses gitu loh. Jadi betul-betul apa yang diinginkan dari Gibran itu ya wajah Jokowinya. Nah lebih dari itu, Gibran kalau disurvei kok belum tinggi-tinggi amat kan masih lebih tinggi. Ada nama Erick Thohir, ada nama Sandiaga Uno, ada nama Ridwan Kamil, ada nama AHY, ya kan ada nama Khofifah. Kan itu yang paling tinggi elektabilitasnya di tingkat wakil presiden. Lalu mengapa itu bisa Gibran jadi pilihannya? Ada yang nggak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki elektabilitas tinggi ini. Apa itu? Yaitu wajah presiden itu gitu loh. Wacana wajah duet presiden Prabowo kita yang Gibran mau itu kan dibentuk semakin menurut kencang saya. jelang putusan MK, Bang Rey. Bagaimana sebenarnya peluang Gibran Kenapa? bersanding dengan Prabowo? Kenapa? Sorry. Wacana duet Prabowo Gibran itu makin kencang jelang putusan MK Senin pekan depan. Tapi Ya. sebetulnya bagaimana Ya. sih peluang Gibran bersanding dengan Prabowo? Ya tinggi lah. Kalau nggak tinggi kan nggak sampai sebegini yang kita ributnya ini kan. Tinggi gitu. Karena Pak Prabowo-nya ingin kelihatan, partai-partai yang mendukung Pak Prabowo juga nggak terlalu keberatan. Dan Gibrannya sendiri belum pernah menyatakan menolak sampai saat ini. Jadi tetap terbuka kans bagi dirinya sendiri untuk menyatakan menerima pinangan itu. Kan Gibran nggak pernah mengatakan menolak dan nggak pernah ada sinyal yang kuat yang memperlihatkan beliau itu mau menolak tawaran itu gitu. Yang ada ya itu tadi kan terus ya berputar-putar di soal Gibran mau jadi wakil presiden macam-macam dan sebagainya. Oleh karena itu kalau kembali ke pertanyaan awalnya yang tadi ditanyakan ke Pak Kapitra gitu ya. Ini mestinya bukan lagi PDI Perjuangan yang diminta supaya negor Gibran gitu loh. Gibrannya dong. Kalau Gibran mau jadi calon wakil presiden, dia lebih gentle sedikit. Gitu loh kira-kira apa? Mengatakan mundur dari PDI Perjuangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.